Pesawat Sky Ranger 912 Federasi Aerosport Indonesia jatuh di perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Jatuhnya pesawat ini adalah ketiga kalinya terjadi dalam kurun waktu setahun belakang. Detik-detik pasca pesawat Sky Ranger 912 Federasi Aerosport Indonesia jatuh di lokasi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, kemarin pagi terekam video amatir warga. Kondisi badan pesawat rusak berat dan terbakar setelah menabrak pohon pisang. Sementara seorang awak pesawat diduga adalah pilot terluka dan tergeletak tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat diketahui terbang dari lapangan terbang olahraga Dirgantara di kawasan perkemahan Cibubur. Insiden ini adalah insiden ketiga jatuhnya pesawat di kawasan Buperta Cibubur dalam kurun waktu 12 bulan. Modeling jatuh kebakaran. Peristiwa pencurian rumah kosong disertai penodongan senjata api terjadi di kompleks permukiman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi kejahatan pelaku terekam kamera pengawas. Peristiwa seorang penghuni rumah ditodong oleh kawanan pencuri rumah kosong menggunakan senjata api di komplek perumahan Taman Kopo Indah, Kecamatan Mahargahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Aksi penodongan pelaku pembobol rumah kosong ini terjadi pada Sabtu sore, di mana pemilik rumah tengah pergi. Peristiwa ini bermula ketika Erwin, korban penodongan sekaligus tetangga korban, mencurigai 4 orang di depan rumah tetangganya. Namun yang didapat adalah aksi penodongan senjata api. Para pelaku pun melarikan diri. Saya buka, saya tanya, "Bapak cari siapa?" "Cari Pak Adi," katanya. Nah, begitu udah cari Pak Adi, dalam perasaan saya di sini nggak ada warga yang namanya Pak Adi. Makanya saya meminta KTP. Mana KTP-nya? Begitu minta KTP, ternyata motor sebelah yang bagian belakang itu dia klaksonin. Ternyata itu tanda supaya teman yang di dalam supaya pada keluar. Gitu udah temannya pada keluar, saya ditodong senjata. Saya lari ke dalam, mereka pada lari semua. Gitu. Kejadiannya cuma sekitaran 7 menit. Diketahui para pelaku sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengemasi barang berupa laptop dan beberapa peralatan elektronik lainnya. Namun karena telah terendus oleh warga, kawanan pencuri ini hanya membuat telepon genggam dari rumah tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Seorang warga tewas ditembak oknum anggota Brimob di Kabupaten Buru, Maluku. Penembakan berawal dari adu mulut antara oknum Brimob dengan korban terkait lahan kolam tambang di kawasan Gunung Botak. Inilah detik-detik cekcok antara warga dan oknum personel Brimob di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Cekcok mulut ini diduga dipicu lahan kolam tambang. Oknum Brimob yang emosi lantas mengambil senjata dan menembak warga. Akibatnya, warga tewas di tempat dengan luka tembak di bagian paha, pinggang, dan kepala. Buntut dari insiden ini, sejumlah warga mengamuk di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Mereka memprotes aksi penembakan yang dilakukan oknum Brimob yang seharusnya menjadi pengayom warga. Tenangan warga, Kapolda Maluku mendatangi keluarga korban di Kepulauan Buru. Di hadapan Kapolda, keluarga mengadukan peristiwa penembakan dan menuntut pelaku dihukum berat. Setelah melakukan proses hukum pada anggota yang telah melakukan perbuatan ini, saya sudah tangkap dan tahan yang bersangkutan dan akan kita proses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Polri tidak mentolerir anggota yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi sampai melakukan perbuatan pidana. Yang harus bertanggung jawab tentang penyalahgunaan kewenangannya. Saat ini Bribka AB telah menjalani pemeriksaan di Mapolda Maluku. Ia terancam dipecat dari kesatuan sesuai keinginan keluarga korban. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Buru Maluku, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Ambon, ada Kombes Pol Muhammad Rom Ohoirat. Selamat siang Pak Rom. Selamat siang Mbak Lovely. Baik, Pak Rom, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologis kejadian? Nah, jadi kronologis kejadian di Gunung Botak itu kan ada tambang emas tanpa izin ya, atau biasa kita sebut dengan peti. Nah, ini kebetulan ada anggota kami yang berasal dari daerah situ yang Bribka AB ini berada di TKP. Kemudian terjadi percekcokan antara yang bersangkutan dengan warga, sehingga yang bersangkutan mengeluarkan tembakan yang pada akhirnya menyebabkan salah satu warga meninggal dunia. Tentunya kejadian tersebut sangat kita sesalkan. Bapak Kapolda juga kemarin di hadapan keluarga mengucapkan permohonan maaf, sekaligus juga mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. Kemudian kami jelaskan bahwa kepada pelaku pada saat itu juga ditangkap, kemudian dibawa melalui jalur laut ke Ambon, kota Ambon, dan yang bersangkutan sementara berada di dalam tahanan dan diproses dengan proses pidana dan juga proses kode etik. Tentunya kita berharap ke depan tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi. Bapak Kapolda juga tadi sudah ambil apel di hadapan seluruh anggota, menyatakan agar terhadap anggota diberikan terutama dari pimpinannya agar melakukan pengawasan, agar tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada tugas mereka di lapangan. Demikian, Pak. Baik, apa sebenarnya yang menjadi penyebab keributan, Pak? Jadi yang bersangkutan ini si Bribka AB ini berada di TKP, yang bersangkutan juga merupakan warga desa situ, sehingga kami menduga bahwa percekcokan ini berawal dari peti yang ada di lokasi tersebut. Baik, artinya ada sengketa perihal ada lahan tambang seperti itu ya Pak? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar, dan apa yang dilakukan oleh anggota ini adalah kita sangat sesalkan karena itu di luar daripada tugasnya dan juga menggunakan senjata ini di luar dari kewenangannya, begitu. Baik, pada saat kejadian adakah perlawanan dari korban Pak sebelumnya? Kami belum tahu secara pasti apakah ada perlawanan atau tidak, tetapi ada video yang beredar sebagaimana tadi yang sudah kita lihat di iNews TV bahwa sebelumnya terjadi adu mulut atau percekcokan antara pelaku dan beberapa warga masyarakat yang ada di lahan tambang Gunung Botak. Sementara ini, baik. Sementara ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa? Kemarin ada sudah beberapa saksi, jumlahnya kami nanti cross check kembali, tapi yang jelasnya sudah beberapa saksi, baik itu yang ada di TKP yang melihat secara langsung maupun yang mengetahui tentang kejadian tersebut, dan sementara saat ini masih terus dikembangkan oleh rekan-rekan yang ada di Polres Buru di backup oleh Krim Polda Maluku. Demikian, Pak. Baik, pasca kejadian ini bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Buru Maluku, Pak? Setelah kejadian memang ada emosi dari keluarga korban sehingga melakukan ada pengerusakan terhadap salah satu rumah yang diduga milik keluarga daripada pelaku ini. Namun situasi secara umum sampai dengan pagi tadi sudah aman, tidak ada lagi riak-riak muncul. Sekali lagi kami berharap kepada keluarga bahwa kasusnya sudah ditangani, dan bagi Polda Maluku tidak akan melindungi. Selama ini juga bagi anggota yang melakukan kesalahan tidak masuk mengikuti berdina saja, langsung dilakukan pemecatan, apalagi ini sudah terjadi korban jiwa. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kombes Pol M. Rom, Kabid Humas Polda Ambon sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat mangkir, Edi Mulyadi akhirnya penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia diperiksa atas ucapan kontroversialnya terkait ibu kota negara di Kalimantan. Edi Mulyadi akhirnya penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Ia tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi.
Edi diperiksa terkait kasus ujaran kebencian yang disampaikannya terkait ibu kota negara di Kalimantan. Ujarannya yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan berujung pidana. Ia dilaporkan sejumlah kalangan ke polisi terkait ujaran kebencian dan membuat keonaran. Sebelumnya Edi Mulyadi mangkir dan batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Tanggapi mangkirnya Edi, polisi kembali jadwalkan pemeriksaan dengan ancaman jemput paksa bila mantan kader PKS ini kembali mangkir. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya. Sebelumnya Edi Mulyadi memicu kontroversi lewat pernyataannya terkait calon ibu kota negara di Kalimantan Timur yang dianggap melukai hati masyarakat Kalimantan. Meski sudah meminta maaf, gelombang protes dan penolakan atas ujaran Edi ini tak berhenti. Banyaknya laporan atas ujarannya membuat kasus diambil alih oleh Bareskrim Polri. Polisi berjanji akan transparan dalam penuntasan kasus. Meski kasusnya telah ditangani polisi, gelombang aksi unjuk rasa mengecam Edi terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia. Dan pemirsa, Edi Mulyadi diperiksa di Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di Bareskrim Polri. Ririn, apakah memang ada yang dinyatakan oleh Edi pada saat datang dan memenuhi panggilan di sana? Ya benar, Lovi, Edi Mulyadi didampingi oleh kuasa hukumnya telah tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri sekira pukul 9.45. Ia memenuhi panggilan dari penyidik sebagai saksi dalam perkara tempat izin buang anak. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Edi sempat menyampaikan beberapa hal kepada awak media, diantaranya yakni adalah Edi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan terkait ujarannya berkaitan soal pemindahan ibu kota dan juga IKN tersebut. Kedua, bahwa meski begitu, Edi tetap menolak pemindahan ibu kota negara berdasarkan kajian-kajian yang telah ada berkaitan soal IKN, kemudian membutuhkan uang yang cukup banyak dan disinyalir bahwa nantinya pemindahan ibu kota negara ini dapat merusak ekologi dari Kalimantan. Tidak hanya itu, selain mempersiapkan materi pemeriksaan hari ini, Edi juga telah membawa baju ganti. Ia meyakini bahwa usai dilaksanakan pemeriksaan, nantinya ia langsung akan dilakukan penahanan karena Edi meyakini bahwa dalam perkara ini ia telah dibidik oleh sejumlah pihak karena dirinya terlalu kritis dalam menyuarakan tentang pemindahan ibu kota negara ini dan juga beberapa perkara-perkara lainnya. Dalam perkara ini Edi disangkakan dalam pasal 14 dan juga pasal 15 KUHP tentang penyebaran berita bohong, kemudian pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan juga pasal tentang UU ITE. Meski begitu, yang menarik bahwa Edi meminta bahwa penyelesaian perkara ini menggunakan undang-undang pers karena ia merupakan seorang wartawan. Nantinya kuasa hukum usai melaksanakan pemeriksaan hari ini akan bersurat kepada Dewan Pers. Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta.